secara fiskal saya bisa maklum, tapi secara publik kan bisa bertanya-tanya. Kok utama karya? Ini saya agak ekstrim saja. Kok KAI? Nah, KAI itu kalau di-split persoalannya, sebagian memang dibutuhkan. Kenapa? Karena kan memang misalnya dari laporan omsetnya KAI apa misalnya rugi. Nah, itu bolehlah ya. Kereta api sebagai layanan publik yang luar biasa menutupi beberapa kerugian operasionalnya akibat COVID, itu wajar dapat PMN. Tapi ternyata KAI ini terlibat juga dalam beberapa proyek, salah satunya proyek kereta cepat itu. Nah, di sini cepat Cina anggapnya. Ya. Nah, makanya saya berulang ingatkan, yang namanya APBN itu setannya ada di rincian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersud bin Arif dari Forum News Network. Seperti janji saya dengan Anda, saya hari ini akan kembali mengajak Anda untuk melanjutkan ngobrol soal fiskal dan mencermati, mempelototi data-data anggaran pemerintah. Nah, kalau pada awal pandemi dulu kan pemerintah itu berjanji akan membantu UMKM. Ada dua skemanya, skema tunai dan kemudahan untuk mendapatkan kredit. Dan itu juga ditekankan oleh Presiden Jokowi pada bulan April nih. Jadi artinya sebulan setelah pandemi. Ini jadi prioritas. Tapi saya membaca, ini data lama ya. Data lama yakni sampai 6 bulan pandemi itu penyaluran dana untuk UMKM itu baru terrealisasi 38%. Nah, bagaimana sampai sekarang ini? Saya akan kembali mengajak Anda ngobrol dengan ahli fiskal Awalil Rizki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Prof, ini soal UMKM ini kan selalu jadi isu yang seksi, jadi jualan politik, tapi sebenarnya kadang-kadang banyak sekali hanya berhenti di atas kertas. Karena tadi realitasnya gitu, Presiden sudah bilang bahwa akan jadi prioritas, tetapi realisasinya pada 6 bulan pertama ya, itu baru 38%. Nah, sekarang bagaimana itu realitasnya? Dan sebenarnya sebelum itu tolong jelaskan dulu bagaimana sih posisi UMKM itu dan seberapa besarnya sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ya, terima kasih Mas Hersu. Jadi UMKM ini sudah berkali-kali ya, sebelum pandemi pun di semua dokumen kebijakan pemerintah, misalnya yang paling utama kita berkali-kali mengatakan ada yang disebut dengan nota keuangan. Berarti kan nota keuangan itu menjadi landasan APBN. Itu pasti ada kata-kata UMKM. Nah, dan secara perekonomian UMKM itu untuk Indonesia hingga saat ini diakui antara lain ya. Jadi PDB itu kan produk domestik bruto, produk keseluruhan. Itu diakui 63-65%-nya masih dari UMKM. Kemudian yang paling dasar adalah tenaga kerja. Menurut data pemerintah sendiri, jadi 92-93% tenaga kerja tentu dalam konteks ini petani pun dianggap UMKM ya, petani rakyat. Itu ya daya serapnya sangat paling tinggi. Seperti itulah dinyatakan. Tetapi saya dulu pernah menulis, tapi nanti satu saat saya cari, itu bahwa UMKM ini memang paling sering disebut itu jika keadaan sedikit sulit, apalagi sangat sulit, Pak. Jadi kalau perekonomian itu susah, dia lebih banyak disebut karena ada dua. Ya di satu sisi dia memang butuh dibantu, ya kan, bisa jadi narasi kebijakan bahwa dia harus dibantu. Tetapi lebih sering lagi dia disebut karena dialah yang menjadi bantalan perekonomian Indonesia karena dia relatif bisa bertahan. Sebetulnya ini juga debatable kalau buat yang studi beneran. Bertahan itu maksudnya karena memang mau turun kemana lagi, dia sudah segitu. Kan begitu ya. Jadi kalau sampean itu punya penghasilan 1 miliar sebulan, jadi 500 juta kan turun 50%. Tapi kalau orang yang seharinya 100.000 mau turun kemana lagi, apalagi yang 50.000 kan? Kira-kira begitu. Tetapi tentu ini debatable ya. Coba faktanya perekonomian memang UMKM itu untuk Indonesia memang sangat-sangat penting. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, dulu tahun 98 itu memang kemudian setelah diteliti kemudian hari ya, jadi setelah beberapa tahun kan banyak kajian tuh tentang waktu kita krisis bagaimana. Memang diakui bahwa pada saat 98, 99 itu 2-3 tahun krisis itu
UMKM lah yang menyelamatkan mayoritas hidup rakyat Indonesia, ya, karena dia masih bisa berjalan. Nah, lalu ketika sekarang ada, meskipun sekarang belum bisa disebut krisis ekonomi, tetapi resesi. Jadi kira-kira agak sederhananya, resesi itu ada beberapa tingkat, ya. Nah, yang paling tinggi dari tingkatan resesi itu disebut krisis. Nah, sekarang ini kira-kira tengah masih belum dikatakan krisis, tapi sudah resesi. Nah, mulai disebut-sebut, bukan mulai, sejak awal presiden itu, dan presiden pasti kan diberi oleh para tenaga ahlinya ya, bahwa memang betul. Jadi secara itu betul, pengumuman pandemi, perubahan APBN, ya toh, lalu pidato presiden khusus loh Pak, pidato presiden untuk prioritas kepada UMKM. Kira-kira begitu ya, karena berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu. Ya. Ada pengalaman, dan kedua, kalau dari sisi politik, ini bidang saya bukan bidang Anda ya. UMKM ini paling seksi karena itu kan menyangkut numbers, menyangkut jumlah orang, dan kita tahu kan dalam pemilu itu jumlah suara antara pemilik UMKM sama konglomerat sama nilainya. Nah, mungkin begitu. Mari kita bandingkan ya. Menurut saya yang akan menarik kita kontraskan dengan korporasi gitu ya, nanti kita sebut. Tapi kita bahas dulu UMKM. Kalau kita menyebut korporasi itu kan ada dua ya, korporasi swasta dan korporasi yang pemerintah, yang BUMN itu termasuk korporasi kan ya. Itu ya, statepreneurship lah itu. Oke, sekarang bagaimana dengan data-datanya? Apakah masih tidak bergerak seperti 6 bulan awal pandemi? Padahal sekarang kan kita sudah memasuki pandemi ini 1 tahun 4 bulan ya? Atau 5 bulan, 1 tahun 5 bulan, hampir 1,5 tahun. Oke, bagaimana datanya itu, Mas Awalid? Pertama kali kita mengapresiasi dulu ya, bahwa tadi ada pidato Bapak Presiden, terus lalu memang ya sudah, pidatonya udah diapresiasi, udah lama itu, udah April, sekarang ya, apresiasi maksudnya itu ditindaklanjuti oleh alokasi APBN. Karena semua pidato, baik itu Presiden atau Menteri, kalau tidak ditindaklanjuti oleh alokasi anggaran karena saya orang fiskal ya, itu nyaris nggak ada banyak artinya. Nah, ini ada sebenarnya. Jadi kita harus mengakui. Tapi kita mengulangi kembali kajian yang sebelum ini, jumlah yang dialokasikan akhirnya ya setelah bertahap 695 triliun kan tahun 2020 itu. Nah, 690 itu terdiri dari 6 klaster. Salah satu klaster adalah dukungan kepada UMKM. Nilainya 116. Jadi 116 dari 695 triliun ya cukup. Ya, berarti kan cukup besar. Ya, artinya dia dalam hal ini. Nah, sayang realisasinya kita juga sudah mengatakan dari 116 itu hanya bisa 112, ya 95%. Tidak buruk juga sih. Nah, lalu berlanjut nih pada tahun 2021 yang kita sedang berjalan ini cukup mengejutkan buat saya karena waktu dia 6 klaster tahun lalu itu salah satu klaster adalah dukungan UMKM. Sekarang itu tetap ada, tapi digabungkan dengan klaster lain yang dulu terpisah. Dulu namanya pembiayaan korporasi. Sekarang digabungkan jadi satu, dukungan UMKM dan korporasi. Jadi satu. Berapa nilainya? Nah, jadi satu. Nilainya sampai saat ini kan, ini sekali lagi buat para pemirsa, angka-angka alokasi ini kan dinamis ya. Nah, yang terakhir ini lalu si UMKM plus korporasi itu 161. Jadi tahun kemarin kalau dijumlahkan ya 176. Berarti turun sedikit. Nah, masalahnya adalah apakah lebih besar UMKM dari korporasi? Tahun kemarin kan lebih besar UMKM. Ya. Nah, sekarang ini belum ada pengumuman yang sifatnya dalam konteks rincian yang kayak begitu. Tetapi dari semua, karena saya pengamat ya, dari bulan ke bulan melihat realisasi alokasi, nampaknya terbalik. Jadi terbalik. Sejauh ini ya, kecuali pemerintah di bulan-bulan terakhir ini mengubah. Tapi sampai saya bicara di depan para pemirsa ini, posisinya adalah korporasi itu akan mendapat lebih banyak daripada UMK. Jadi dulu 60 berbanding 116, sekarang mungkin kebalik, mungkin UMK-nya yang 60. Itu dari sisi alokasi. Nah, nanti kita juga perlu mencermati, Pak. Dari dulu disalurkan 112 dari 116 itu apa masalah kan begitu toh? Alokasi adalah satu hal.
Itu namanya output ya. Output ada alokasi, lalu itu dibelanjakan atau diberikan dalam bentuk pembiayaan. Lalu misalnya menargetkan 12 juta UMKM dalam yang bentuk tertentu, misalnya bentuk bantuan langsung. Kalau secara output dia berarti misalnya tercapai kan gitu loh. Output. Tapi sebenarnya perekonomian itu, ini mulai kita satu step ya, lagi belajar di kajian kita ini, kalau boleh saya menyampaikan informasi, ada yang disebut outcome. Outcome itu lebih daripada sekedar output. Output itu kan bisa dokumen, bisa jumlah orang yang dilatih, ya toh, jumlah orang yang memperoleh kredit. Outcome itu adalah kinerjanya. Nah, tadi Mas Hersu kan tanya bahwa bagaimana kondisi UMKM setelah dibantu seperti itu, ditambah dengan kondisi perekonomian yang ada, itu namanya kajian outcome kalau dalam konteks 112 tadi. Nah, dari sisi itu menarik menurut saya. Nanti kita izinkan juga, nanti silakan kita kaji bahwa dulu 112 itu kemana saja. Tapi sebelumnya, tadi karena pertanyaannya Mas Hersu adalah bagaimana kondisi UMKM, kita agak melompat sedikit. Ya, menarik ya, karena pemerintah ini juga menurut saya secara teoritis benar melakukan kajian, salah satunya. Dalam hal ini adalah Kementerian KUMKM lakukan kajian terhadap cukup banyak sampel, itu luar biasa. Saya tidak tahu ya, karena tidak ada pengumuman apa. Saya tidak melihat publikasi kajian itu, tapi hasilnya, ya kan. Jadi orang seperti saya mestinya kan meneliti ini apa. Tetapi anggap aja kita percayalah tim ahli di kementerian itu cukup. Itu lebih dari 100.000 sampel, Mas. 180 ribuan sampel UMK, cukuplah. Itu katanya kementerian, itu bulan Agustusan ya, Agustus September. Itu akibat COVID, itu mereka kesulitan 3 hal, yaitu permintaan, masuk akal ya, itu merosot 23% kata kementerian. Jadi 23 itu bulan September 2020 ya. Kita tidak bicara sekarang, merosot. Lalu permodalannya merosot, asetnya merosot, omset. Jadi permintaan menurun, omset menurun, modal menurun. Rata-rata di kisaran 20% menurut kementerian. Pemerintah kemudian ini dalam 3M juga ini ya. 3M juga. Tetapi ada lagi kajian yang lebih serius dari ADB ya, Asian Development Bank, yang dikutip oleh pemerintah. Saya juga belum sempat, ini nanti akan saya kaji lebih serius. Tapi dikutip oleh pemerintah dalam dokumennya ya, bahwa ADB itu lebih buruk dari itu. Bahwa Indonesia, UMKM, itu yang terdampak terhadap omset itu 48%, Pak. Tadi cuma 20% loh, 19,5. Lebih gede ya. Dan maaf, bukan 30. Jadi selisih sedikit ya, 30,5. Tetapi ADB masuk satu langkah, ini yang dikutip oleh pemerintah, itu 48%, berarti separuh ya. Separuhnya mengalami penutupan sementara. Nah, itu menurut ADB yang dikutip pemerintah. Dengan kata lain, kita jadi bertanya, tadi yang 112 triliun tadi, kok nggak efektif ya? Gitu loh. Dan jangan lupa Mas Hersu, sekalipun tidak ada pandemi, pemerintah kan tetap punya alokasi APBN untuk UMKM. Kita jangan, dan ada kementerian khusus loh ya. Ini saya cut sebentar Anda ya. Pertanyaan Anda tadi, kenapa tidak efektif ya? Ini pengalaman pribadi. Saya menyaksikan sendiri, ini bukan ngomong. Banyak sekali penyaluran anggaran untuk UMKM itu, bantuan untuk UMKM itu tidak tepat sasaran. Saya bisa menunjukkan bukti-buktinya. Banyak orang-orang yang sebenarnya tidak berusaha, tetapi dia justru mendapat bantuan karena dekat dengan orang yang menyalurkan bantuan. Itu penting untuk dicatat oleh pemerintah, mengapa kemudian tidak efektif ya. Ini temuan di lapangan. Saya menemukan. Ada masukan bagi. Yes, oke. Silakan. Nah, saya lanjutkan. Tadi kan Anda menyebutkan logikanya gitu ya. Kalau logika publik nih ya, logika publik. Harusnya yang dibantu itu kan adalah orang yang kekurangan. Dalam hari ini adalah UMKM. Kan begitu kan? Tetapi kenapa sekarang pemerintah justru menerapkan secara terbalik, lebih besar memberikan bantuan pada korporasi? Tentu ada logika anggaran yang mungkin bisa Anda bantu jelaskan. Ada, ya. Ini seandainya saya menjadi jubir ya, bukan jubir ya, ikut menjelaskan. Saya memang secara teoritis bisa paham pemerintah, tapi sekali lagi saya juga bisa mengkritik dalam konteks ini kan memang begitu, setiap kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal itu tidak hitam putih ya. Artinya masing-masing pilihan kebijakan itu memiliki kelemahan. Nah, sejauh yang saya tangkap dari penjelasan pemerintah itu, kalau korporasi yang dimaksud ini memang sebagian besar itu BUMN, Mas Herif. Ini
catat dulu ya. Jadi kalau di APBN menyebut korporasi, itu bisa dikatakan 80-90% maksudnya itu adalah BUMN. Nah, membantu BUMN ini kan membuat perekonomian menjadi tidak buruk, gitu loh, kira-kira gitu. Apalagi baik terkait dalam, jadi maksudnya, ya. Nah maksudnya dan ya. beberapa BUMN dibantu agar bisa membantu UMKM, jadi muter. Ya. Nah, ada, jadi misalnya membantu apa itu BPUI namanya, BPUI itu ada badan ya kayak lembaga ini BUMN yang bergerak di bidang nanti BPUI ini yang membackupi kredit kepada mikro, membantu perbankan misalnya, itu kan dengan maksud membackupi mikro gitu, kira-kira begitu maksudnya. Tetapi sekali lagi kita ada problem sedikit dalam konteks tadi bicara, kita sementara tidak melihat korporasi dulu. Tadi yang UMKM tadi itu ternyata kan dari 112 triliun itu, kalau buat orang yang bukan ekonomi atau fiskal, itu bisa dikatakan Mas Heru bersifat tidak langsung mayoritasnya. Tadi kan sudah disebut di pidato yang Mas Heru kutip tadi, kan ada yang bantuan langsung kepada mereka, ada yang kemudahan mereka akses kredit. Nah, tetapi dalam alokasinya kemudian yang paling besar itu jalan memutar, akses kredit itu memutar. Artinya kan dia mudah mendapatkan kredit, dengan memiliki kredit dia akan bisa menjalankan usahanya. Tapi tadi ingat dari kajian, urusannya kan bukannya modal, tapi omset dan omset dengan apa namanya permintaan, kan gitu. Saya ulangi ya. Dari 112 itu sebagian besar berbentuk urusan kemudahan atau keringanan memperoleh kredit yang berupa langsung yang tadi dikatakan Mas Hersu salah sasaran tadi, itu sedikit dalam arti porsi ya, bukan berarti sedikit. Itu hanya 28, jadi 28 triliun dari 112. Nah, di situ udah mulai ketahuan anunya ya. Nah, yang lain ini adalah bantuan kepada subsidi kepada suku bunga kredit. Kemudian perbankan ditaruh duit untuk bisa memberi kredit. Jadi pemerintah nggak ngabisin duitnya sebenarnya, ngeluarin kan. Kemudian pemerintah membantu jaminan. Jadi jaminan itu artinya kalau kredit UMKM disetujui perbankan, bunganya dibantu oleh pemerintah. Subsidi bukan seluruhnya juga. Jadi misalnya harusnya bayar 12, si konsumen itu, si UMK itu bayarnya 6 atau 7 ya, KUR itu namanya. Tetapi juga kan perbankan dianggap akan ragu-ragu memberikan penyaluran itu dengan tambahan jaminan, bantuan iuran jaminan. Kurang lebih begitu caranya. Sama pajak, Mas Hersu, yang ditekankan pemerintah. UMKM ini dibantu dalam hal pajak. Nah, jadi pajak kemudahan kredit itu berarti 112 dikurangi 28 tadi. Itu yang terjadi. Oke. Jadi gini, kalau langsung logikanya. Ya, mulai ketahuan kan di situ ya, begitu didetailin angkanya ya. Jadi memang kalau kita lihat alokasi pada tahun 2020 ya, tadi Anda menyebut berapa 90% lebih yang tersalurkan ya. Artinya di atas kertas 95 ya. Ya secara anggaran lumayan lah ya, 95. Lumayan, tapi begitu kita detailin ternyata yang langsung ke para UMKM itu cuma 28 triliun, sementara sisanya dari 112 itu berarti 90-an. Jadi hanya kurang dari 30% yang langsung. 80 triliun lebih itu masuk ke perbankan. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya kalau dalam bahasa media disebutnya pemerintah membantu perbankan dengan anggaran tuh, karena dananya nggak tersalurkan toh, gitu ya. Iya, kalau publik yang melihatnya begitu. Iya, oke. Tapi jangan lupa loh, ada juga yang sifatnya pajak. Jadi pajak yang harus dibayar nggak dibayar. Ya buat pemerintah itu seperti pupuk lah kan. Jadi maksudnya kan bantu petani. Jadi dalam alokasi fiskal itu tidak bermaksud membantu perbankan. Jadi kredit itu misalnya harusnya 16%, sementara si UMKM-nya bayar 7%, ya kan? Yang sisanya yang lebih besar dibayar. Nah, itu penjelasannya. Bahwa publik tidak merasakan itu soal lain ya. Ya begitu. Prof. Walil, kalau dananya kemudian tidak tersalurkan kan itu dana itu mengendap di rekeningnya perbankan kan jadinya. Ya, yang bagian itu ya, yang bagian yang ditaruh itu ya. Itu, nah ini kesempatan. Mas Heru nanya, ini sebetulnya secara teoritis benar ya pemerintah.
bahwa mau membantu UMKM yang sangat banyak itu kan lebih sulit pendataannya. Orang bansos yang harusnya kita punya nomor induk kependudukan itu lebih gampang. Kalau UMKM kan karena dia dinamis, lebih orang bisa jualan 3 bulan berhenti kan, itu lebih sulit. Maka dengan jalan memutar bahwa bagaimana UMKM mudah mendapatkan kredit, baik itu dari perbankan maupun ada beberapa lembaga lain yang dibantu oleh pemerintah. Lalu atau kalau dia sudah punya kredit karena ini susah direlaksasi ya, sementara dibayari bunganya kah, kemudian ada kebijakan agar boleh nunggak dulu, itu kan masuk akal ya, masuk akal. Tetapi tadi bahwa harusnya dengan begitu, apa coba logikanya? Kalau pemerintah membantu kepada akses kredit, kepada penjaminan kredit dan sebagainya kemudahan, mestinya kredit kepada UMKM naik, benar nggak? Selama pandemi dibandingkan biasanya. Artinya yang sudah sedang terlanjur berkredit itu mendapatkan kemudahan menunda antara lain, yang baru bisa masuk atau dia nambahi. Tetapi apa yang terjadi selama setahun bahkan lebih kalau dihitung dari April sampai sekarang, kredit UMKM itu stagnan, Mas Heru. Stuck artinya tidak bertambah, ya tidak bertambah sama sekali. Jadi itu artinya bukan berarti nggak ada orang baru, ada orang lama yang lunas, ada orang baru. Nah, khusus mikro, UMKM itu 3 loh, jangan lupa. Ini juga sebetulnya secara akademis sudah lama, saya termasuk di luar soal fiskal, fokus saya kedua itu adalah UMKM. Saya ya bisa dikatakan sempat menjadi konsultan di kementerian dan sebagainya. Itu mikro, kecil, menengah. Nah, tiga komponen kan. Sebenarnya menengah ini sudah debatable sejak dulu saya katakan, menengah ini jangan masukin ke sini dong. Karena menengah itu definisinya lumayan, itu udah urusan miliar. Nah, yang mikro saya soroti, tadi UMKM stuck toh. Stuck itu artinya nilai kreditnya maupun orang yang nerima. Orang nerima turun, Pak. Nilainya stuck. Nah, yang khusus mikro itu turun, Pak. Jadi selama setahun lebih, dari April sampai sekarang April lagi, Mei data terbaru, itu jumlah kredit yang disalurkan yang disebut dengan skala mikro, usaha mikro, itu turun jumlahnya. Meskipun pelan tapi turun. Nah, jumlah yang menerima lebih dahsyat. Dulu sekitaran berapa 12-an juta, itu turun menjadi 9,5 juta. Jadi menarik ini, bagaimana mungkin ketika dia dapat bantuan macam-macam tadi, bukan yang langsung loh ya, itu justru para penerima kredit mikro di bank umum itu turun datanya. Artinya kan tidak efektif cara itu, gitu loh, Mas. Oke, baik, penjelasannya jadi tidak efektif cara itu, atau atau karena gini, UMKM sendiri juga bingung mau kalau tahu dikasih bantuan apa dalam situasi pertanyaan bagus nih, Mas. Jadi tadi secara teoritis benar membantu memutar, tetapi bisa jadi itu salah diagnosa. Tadi buktinya sebab utamanya adalah dia kesulitan berjualan, omset ya, dan kenapa kesulitan omset? Untuk UMKM itu debatable, untuk hal lain mungkin kesulitan berproduksi karena macam-macam. Kalau UMK, sejauh kalau kita membayangkan UMK itu terutama adalah perdagangan, makanan dan minuman, maka urusannya bukan produksi, tapi nggak ada yang beli. Kan gitu, dari pengalaman kita menurun maksudnya yang beli. Nah, dalam konteks itu kan kredit nggak ada artinya. Orang yang masalahnya adalah yang beli menurun kok pemecahannya adalah kredit. Nah, saya menguatkan kembali argumen saya sejak awal. Kalau mau membantu UMKM ini jangan lewat kredit, melewati permintaan masyarakat, pasarnya dia. Pasar UMKM itu adalah rakyat. Seandainya, ini andai ya, tentu ini bisa panjang cerita, tetapi kita kan sudah pernah kaji, seandainya bantuan langsung tunai itu diberikan sejak tahun kemarin dalam jumlah yang masif dan tidak usah banyak-banyak program aneh-aneh sembako segala itu, maka ini akan membeli. Dan jangan lupa yang jualan sembako itu UMKM, jualan makanan itu UMKM. Nah, tapi kembali kita ini nasi sudah jadi bubur, tapi jangan bubur lalu jadi busuk kan? Ini kira-kira begitu kalau buat saya. Ya, karena ini kan sudah mulai banyak, banyak mengibarkan bendera putih ini kan pedagang-pedagang jalan UMKM. Ya, itu kan nggak bisa. Ya udah kalau udah jadi bubur, buburnya lah setidak-tidaknya kita olahkan. Kembali ke sini tadi, maka kalau penyakitnya adalah pada omset, kemudian pada permintaan, bukan kredit kan pemecahannya. Dan jangan lupa bank itu mau dikasih relaksasi, didorong-dorong, ya nggak bisa. Dia bank kok, dia harus ngitung. Relaksasi itu artinya diringankan aturan untuk si bank gitu, atau dibantu subsidi. Dia juga pakai risiko. Jadi kalau bunga itu sebutlah 12%, bagi 2 dengan pemerintah, toh dia tetap punya risiko. Dan orang nggak bayar, maka bank
Dan dia punya aturan untuk itu, sehingga kan jadi masalah di sini. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Nah, Di luar dampaknya itu, satu-satunya yang boleh dikatakan bersifat langsung selain pajak ya. Kalau pajak itu kan rumit itu. Si UMKM ini dibantu dengan tidak usah bayar pajak. Ya, cukup membantu. Yang langsung itu namanya bantuan untuk pengusaha mikro, Pak, BUPM. Jadi mikro nih, bukan UMKM seluruhan. Itu di tahun 2020. Setiap yang mendapat, jadi kayak BLT ini BLT untuk UMK 2,4 juta per usaha mikro. Kali dapat 12, habis sekitar 28 triliun tadi. Nah, apa? Itu anggap saja itu lebih efektif dibandingkan yang lain. Nah, meskipun saya nanti akan beri informasi juga, itu pun ada masalah di lapangan. Tapi sekarang 2021, luar biasa ya. Yang 2,4 tadi turunin, Mas Hersu, jadi 1,2. Sudah kecil diturunkan lagi. Ya, juga masih menyasar jumlah yang sama, 12 juta pelaku UMKM. Padahal ketika dinarasi pelaku UMKM 69 juta pelaku UMK, 65 juta diantaranya mikro, yang mau dibantu 12 juta. Dibantu kemarin 2,4, sekarang 1,2 sekali bantuan loh. Nah, ada masalah di tahun kemarin, meskipun pemerintah nampaknya belum memiliki data, pengamat pun juga baru dari laporan lapangan, bahwa 2,4 itu sebagian besarnya melalui bank membantunya. Tapi memang sudah teruntuk ya. Misalnya Mas Hersu dapat 2,4, tapi lewat bank duitnya. Nah, sebagian ya, tidak seluruhnya. Ditahan oleh bank. Kenapa? Karena Mas Hersu punya utang di bank. Nggak salah juga kan, Bang? Aduh, betul-betul. Betul-betul itu terjadi. Tentu saya tidak bisa membuktikan jumlahnya, tapi karena saya tadi sudah katakan bergaul menjadi pembina, menjadi apa di beberapa asosiasi lokal, MK kan dapat tahu ini bahwa ini terjadi, harus diteliti. Nah, bank juga nggak salah loh Mas Hersu, dia tuh secara legal bener toh, kamu punya utang, ada duitmu di sini, saya tahan kan? Ya nggak bisa, tapi kalau dari sisi amanah salah itu. Amanahnya kan untuk atau juga saya serahkan ke Mas Hersu pun, Mas Hersu daripada duit di bank tambah berbunga-bunga, udah saya pakai untuk bayar. Jadi Mas Hersu juga sepakat ditahan, itu bukan berarti curang ya. Mas Hersu ini saya ambil ya sebagai dianggap curang, ya udahlah daripada banyak utang kan. Nah, jadi artinya 2,4 itu kan tidak menggerakkan secara langsung. Nah, sekarang jadi 1,2 Mas Hersu. Tapi saya sudah katakan sejak awal, UMKM itu kalau buat saya, terutama yang mikro ya, itu bukan begini. Mereka itu tidak perlu dibantu apa-apa kalau masih bisa berproduksi, berjualan, dan masih ada kekuatan yang membeli. Kira-kira gitu kan? Kalau diprokeskan itu tinggal teknis kan? Diprokeskan apalagi di sekitar. Jadi mestinya kan kalau daya belinya yang diperbaiki, ini kan dapat. Saya masih loh Mas, meskipun sekarang begini, ya saya kan otomatis kan juga punya kontak-kontak dengan kawan-kawan di dalam ya, dan mengapresiasi juga sebagian kawan. Saya tetap bersikeras ketika di Japri ditanyakan. Saya sih tetap untuk itu disederhanakan saja yang perinsos macam-macam itu, jadikan BLT. Dan itu yang akan membantu UMKM. Karena di catatan di pemerintah, saya ini salah satu yang dianggap salah satu narsum lah ya di beberapa level kementerian untuk UMK. Tetap. Ya. Tapi ini nampaknya belum ada. Mas sampai sekarang kebijakannya tetap kayak tahun kemarin dan dikurangi. Oke. Nah, saya akan kita pindah ke soal korporasi, tapi saya akan menggarisbawahi lagi bahwa betul pada tahun lalu, tahun 2020 bantuan untuk UMKM itu ada 28 triliun, tapi yang terserap itu hanya sekitar berapa tadi? 95% ya. Angkanya ya. 112 Mas, bukan 28. Yang 28 itu yang langsung. Sorry. Ya, yang 112, tapi yang terserap hanya 28 triliun, dan kemudian dari jumlah 12 juta yang mau diberi bantuan langsung tadinya nilainya itu 2,4 juta, sekarang turun jadi cuma tinggal 1,2 juta gitu ya. Ya, untuk 2021 ya. 2021 justru turun padahal krisis makin parah gitu. Sekarang kita pindah. Karena tadi sudah saya katakan kan, karena APBN-nya waktu disusun kan berasumsi sudah selesai, Pak. Iya, betul. Nah, makanya saya akan tekankan kalau ini tidak diubah kan ya berat kan gitu buat saya. Nah, oke. Nah, sekarang pindah ke korporasi supaya kita bandingkan. Bagaimana kalau korporasi berapa besar bantuannya dan siapa saja yang mendapatkan ini? Oke. Korporasi ini tahun kemarin memang 60 triliun ya, 60,73. Tadi yang
UMKM itu 116, tersalur 112. Yang bersifat langsung 28 triliun yang dapat berupa cash. Nah, yang korporasi ini 60 triliun itu terserap semuanya, Mas. Kenapa? Karena memang beda dengan UMKM. Dari sisi pelaku, jumlahnya yang harus dibantu. Jumlah pelakunya jauh lebih sedikit. Tadi urusan juta, ini urusan berapa biji. Dan bentuknya juga sederhana. Salah satunya disebut dengan penyertaan modal negara kepada BUMN. Ya toh? Ada BUMN nih kan? Ya, apakah itu PLN, apakah itu Kereta Api Indonesia, atau apapun ya. Itu kan kalau PMN, ya tinggal dikasihkan aja gelondongan gitu duit. Ya kan nggak perlu, ya otomatis tersalur 100% dalam konteks ini. Asal ada dokumen-dokumen mendukung diterima. Yang kedua, Mas, ini juga unik. Dan itu jumlahnya dari 60 triliun tahun kemarin. Itu yang PMN, yang penyertaan modal negara, berbentuk penyertaan modal negara, berarti pemerintah menambah modal beberapa BUMN. Kira-kira gitu ya. Itu jumlahnya 24 triliun dari 60. Udah besar ya. Nah, lalu pemerintah khusus PEN itu membuat skema baru. Jadi dulu yang investasi pemerintah kepada BUMN yang bisa dikenal hanya PMN, kurang lebih begitu. Sekarang dikenal investasi pemerintah. Bingung kan? Penyertaan modal negara dengan investasi pemerintah, nggak usah publik. Saya ahli fiskal aja, mohon maaf ya, setidak-tidaknya pengamat fiskal, bukan ahli. Kalau ahli kan kata Mas Hersu, saya pengamat lah ya. Itu bingung. Saya sampai baca peraturannya, ini maksudnya apa? Kan gitu. Masuk akal nggak? Penyertaan modal negara itu kekayaan negara dari APBN dipisahkan, ditaruh ke BUMN sebagai modal. Ya, itu kan investasi kan sebenarnya. Ya. Sekarang ada jenis kata-kata baru, investasi pemerintah. Diserahkan kepada BUMN juga, disebut investasi pemerintah. Sampai sejauh ini saya pelajari, ya saya udah mulai tahu perbedaannya, tapi itu tidak terlalu jelas. Berapa jumlahnya? 19 triliun, Mas. Oke. Jadi dari 60, 19 ditambah 24. Jadi berapa total? Jadi 33 triliun, lebih dari separuh, bentuknya mudah banget kan? Itu gratis kan sebenarnya ya. Kalau kita itu kan modal. Ya gratis, hanya dicatat bahwa kepemilikan pemerintah di Pemsud bertambah. Jadi tidak hilang. Nggak ada dalam apa-apa ya. Nggak ada kewajiban. Kalau saya pemerintah, saya jelaskan. Kalau kasih 28 triliun ke UMKM, kan pemerintah nggak punya apa-apa lagi. Kalau PMN dan investasi, dicatat. Kita punya modal di situ, pemerintah. Ya, tergantung perekonomian berikutnya. Ya, gitu. Itu bedanya. Antara PMN dengan investasi itu saya kira untuk memudahkan pemirsa sama dengan mudik dan pulang kampung. Kira-kira begitulah anunya kesamaannya. Ya, ada tanda-tanda begitu, Mas. Nanti ada urusan akuntansi aja sebenarnya. Oke. Nah, ada lagi, Mas. Ada lagi bantuan kepada korporasi ini yang nilainya misalnya jaminan ditaruh di satu tempat yang BUMN bisa mengakses. Jadi tidak langsung nih, tadi kan KAI misalnya, Utama Karya, PLN. Ini enggak, ini lembaga baru dibentuk lembaganya. Namanya Lembaga Investasi, ya gitu loh, SWF itu. Sovereign with ya kan SWF itu, Lembaga Pengelola Investasi. Nah, kalau di sana ya berarti BUMN bisa pakai, tapi dalam konteks minjem ya. Ada juga beberapa lembaga lain, itu juga banyak, sehingga pola membantunya kan udah 100% tadi kan, PMN, kemudian ditaruh di pengelola investasi pemerintah, ditaruh lagi dengan pembiayaan, jadi untuk bisa diakses oleh, jadi tidak disebut nama BUMN langsungnya yang akan pakai, ini lembaga BLU, Badan Layanan Umum, baru dibuat, Mas. Ya. Nah, kira begitu. Nah, yang ini nih yang akan diperbesar lagi di 2021. Saya lanjut aja ya. Tadi kan 60 triliun. Yang ini dinaikkan, jelas-jelas dinaikkan. Tadi dari 161 berdua tadi kelihatan ini lebih banyak. Tanda-tandanya mudah dari pembicaraan narasi. Yang kedua dari alokasi kepada BUMN. Berarti kan BUMN itu salah satunya. Tentu ini juga akan menarik buat para pemirsa. Pemerintah ini dari tahun ke tahun tetap sering melakukan penyertaan modal ke BUMN. Naik turun lah, kadang kecil, kadang besar. Nah, ketika dalam konteks tahun 2020, pemerintah membuat narasi. Kembali narasi, Mas. Saya ingin menekankan, kalau di catatan akuntansinya kan tetap PMN. Itu dibagi dua. Ada yang disebut PMN, ya reguler lah, biasa dapat PMN. Lalu ada yang PMN dianggap terkait dengan PEN.
Jadi misal realisasi tahun 2020 itu adalah 31,2 triliun, kita bungkus 31 triliun lah. Yang dianggap reguler itu 12 triliun, yang dianggap karena PEN karena COVID itu 19, jumlahnya 31. Nah, tetapi nanti secara teknis beda itu, memang nggak berbeda dalam bentuk akuntansinya. Hanya dalam bentuk biasanya kalau reguler itu si BUMN itu harus melakukan proposal, Mas. Dan proposal itu panjang ceritanya kan. Ya, karena kan harus ada studi macam-macam. Kalau yang PEN ini ya lebih permohonan saja, kemudian pemerintah, dan jangan lupa saya ingin juga jangan pemerintah aja yang kita cermati. DPR setuju, Mas. Kalau DPR nggak setuju nggak bisa untuk ini. Tidak hanya plenonya, ada komisinya, ada komisi ini bukan komisi duit, maksudnya komisi DPR. Kan kita ini kalau ngomong kan juga salah-salah ini. Dibicarakan di sana, ada komisi yang membicarakan tentang PMN, gitu. Ya. Nah, 2021 itu semula saya tidak membedakan lagi PMN antara PEN dengan bukan PEN ya. Ini menunggu penjelasan pemerintah di laporannya soalnya. Itu jumlahnya kemarin kan 31 nih, 2021 ini direncanakan 37,5, Mas. Itu sampai kemarin ternyata ketika berjalan sampai Juli, pemerintah merubah. Ini kelihatannya banyak BUMN yang perlu tidak cukup 37,5, tetapi 71 triliun. Makanya tadi saya bilang yang tadi. Jadi ini agak unik ya. Kalau di dalam laporan keuangan kan nggak bisa dipakai klasternya itu kan, yang dipakai adalah yang istilah-istilah lama kan, PMN dan sebagainya itu. Nah, bahkan saya mau maju satu langkah. Ini belum di-talk ya, masih dibahas di DPR kan, 2022 masih dibahas nih. Itu kan sudah ada berita diusulin naik lagi BUMN ya gitu. Maka kita bisa dong. 71 tuh, Prof. Hah? 71 atau 72? Yang ya 72,44, Mas. Ya. Saya ulangi ya, tahun 2020 yang sudah lalu 31,2 PMN ya kepada BUMN. Tahun 2021 yang sedang berjalan, semula di APBN ditetapkan 37,5. Di pertengahan ini sudah dinarasikan di dokumen, ini bukan omongan pejabat, akan naik menjadi 71 triliun. Di 2022 itu akan menjadi diusulkan baru 72,44. Yang menarik adalah nanti kita kan lihat item-itemnya. Yang dapat ini siapa saja, alasannya apa. Kan begitu. Untuk secara narasi, secara kita yang mengamat, dan kita berhak dong, pengamat bahkan rakyat pun berhak bertanya kepada pemerintah. Loh tadi UMKM yang berberapa tadi? Ber-12 juta. Dapat 2,4 kali 12 juta tahun 2020. 2021 rencananya 1,2 kali 12 juta orang di tahun 2021. Lah itu BUMN. Ambil satu misalnya, Hutama Karya dapat berapa? Hutama Karya ya. Nanti di Google saja oleh pemirsa, itu kerjaannya apa saja ya. Yang paling utama adalah urusannya adalah jalan tol di Sumatera. Nah, misal di tahun 2020 dapat berapa, Mas? Sudah berlalu loh. Dapatnya 11, Mas. Semula 11 triliun. Semula 3,5. Semula 3,5 karena lalu ada PEN, ada masalah-masalah, ditambahi jadi 11. Nah, tahun 2020 yang berjalan ini semula Hutama Karya dapat 6,2 triliun. Sekarang sudah mulai di dokumen disebut akan ditambah. Nggak nanggung-nanggung nambahnya, Mas, 19. Jadi berarti 6 tambah 25. Jadi 11 tahun kemarin, tahun ini jika terrealisasi 25 triliun, lalu dari berita pembicaraan Menteri BUMN tahun 2022 mau dikasih 32 triliun, Mas. Nah, bayangkan berarti kita sekarang bandingkan dengan BUMN. Nah, kalau alasannya PEN misalnya dengan menolong Hutama Karya, kalau saya terus terang saja misalnya KAI ya, terlepas dari bisa diperdebatkan, masih masuk akal lah. Kereta api. Stop soal KAI, stop. Saya baca kemarin di KAI itu ada yang 4, sekian triliun untuk bantuan kereta api cepat Cina loh. Itu juga jadi persoalan tuh, Mas Awalil. Ya, jadi beda, Mas. Jadi kita ya ini KAI ini juga begitu. Makanya tadi saya sudah katakan sebagai BUMN, Kereta Api Indonesia ini salah satu contoh. Tadi Hutama Karya itu contoh, Waskita Karya contoh BUMN. Banyak kan BUMN? Ada 107 sekarang BUMN itu, Mas. Ya kan? Berarti nah masing-masing ini ada yang secara reguler dulu sudah pernah dapat, ya toh.
lama belum pernah dapat. Ya sesuai dengan, dan ingat saya juga tidak ingin pemirsa salah paham. Memang BUMN ini ada yang bertujuannya profit ya untuk membantu pendapatan pemerintah. Ada juga yang sifatnya layanan umum. Kita juga harus fair, nggak bisa juga dipaksa begitu. Misalnya Perumnas, Perumbulok ya kan nggak memang tujuannya bukan laba. Tapi kalau dia perbankan misalnya ya wajar laba. Nah kembali ke sini tadi, maka yang jadi masalah kemudian narasi salah satunya. Ketika dia biasa dapat sesuai dengan penugasannya, lalu ini pemulihan ekonomi nasional. Sebetulnya ini juga saya setuju dengan Bang Faisal, meskipun saya juga Faisal Basri ya? Ya, Faisal Basri. Ketika beliau mengkritik, ini sejak awal pemerintah menurunkan ekonomi. Ya, saya tidak se-ekstrim itu, tapi memang karena waktu disusun APBN 2020 ini memang menganggap COVID selesai kan. Nah, jangan lupa peraturan pemerintah tentang penanganan COVID dalam arti ini juga judulnya itu unik, Pak. Kan sebetulnya penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya disingkat PEN, berarti kan si COVID-nya nggak kelihatan. Ini dalam peraturan pemerintah loh, Pak. Nah, kembali ke sini tadi untuk BUMN yang memperoleh alokasi, itu jadi agak sulit membedakan kan, antara dia karena kesulitan PEN, ya toh, atau memang dia dapat reguler. Nah, itu dicoba dipisahkan. Nah, yang kesulitan PEN tadi mungkin secara fiskal saya bisa maklum, tapi secara publik kan bisa bertanya-tanya. Kok utama karya? Ini saya agak ekstrim saja. Kok KAI? Nah, KAI itu kalau di-split persoalannya, sebagian memang dibutuhkan. Kenapa? Karena kan memang misalnya dari laporan omsetnya KAI apa misalnya rugi, nah itu bolehlah ya, kereta api sebagai layanan publik yang luar biasa menutupi beberapa kerugian operasionalnya akibat COVID, itu wajar dapat PMN. Tapi ternyata KAI ini terlibat juga dalam beberapa proyek, salah satunya proyek kereta cepat itu. Nah, di sini Cina, ya. Nah, makanya saya berulang ingatkan, yang namanya APBN itu setannya ada di rincian. Ya. Kan? Jadi kita harus hati-hati. Saya juga tidak ingin sepenuhnya itu. Tetapi yang jelas, saya sebagai pengamat fiskal juga merasa nggak nyaman. Ini bagaimana kok banyak banget untuk BUMN dengan narasi yang tidak bisa dipastikan gitu loh. Tidak rinci gitu. Sekarang gini, ini perbincangan kita cukup panjang dan memang agak berat. Anda bisa simpulkan pendek saja. Itu kita membandingkan antara UMKM. Kalau dalam bahasa saya ini, bahasa media, ini yang menderita UMKM, tapi BUMN yang pesta pora. Ya, sebetulnya saya juga susah untuk mengatakan pesta pora. So, waktu saya tulis ini di medsos, ada yang nanya bahwa, wah bernapas lega dong BUMN. Ingat loh Mas Hersu, dengan dibantu begini saja, belum tentu loh BUMN. Iya, megap-megap karena jawabannya karena maksudnya, penugasan. Sekarang ini kan? Pemerintah harus punya prioritas. Saya dari awal pendapat, prioritas itu rakyat, Pak. Kalau rakyat dibantu dengan tunai yang banyak, UMKM hidup. Nah, BUMN dipilih. BUMN yang menyangkut kalau tidak dibantu mati, bantu. Tapi soalnya adalah, tadi saya ingin ekstrim ini, jangan KAI lah. Utama karya itu dapatnya banyak banget. Dan yang diceritakan adalah jalan tol Sumatera. Bukan itu tidak penting, kasihan juga orang Sumatera dibilang nggak penting. Apakah itu tidak bisa ditunda 2-3 tahun yang akan datang? Nah, begitu Mas kira-kira dari sisi saya. Oke, saya kira cukup clear. Ini Prof. Awalil, terima kasih banyak. Jangan bosan, seperti janji kita pada pemirsa, kita akan secara berkala menyampaikan literasi soal fiskal ini. Karena begitu kita baca, sekali lagi, setannya itu bersembunyi di detail-detail angka-angka tadi. Kita bongkar-bongkar ya, Prof. Awalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.